stigmanya itu nggak seperti yang ada yang di luaran berarti ya. Ketika kita cepat dapat penanganan, akan cepat juga untuk itu bisa menjadi lebih baik berarti. Iya. Gitu ya. Nah, tahu-tahu gini, ada beberapa yang didiagnosa bipolar. Nah, apa hubungannya bipolar dengan keadaan sekarang nih? Keadaan sekarang yang semuanya serba gadget, semuanya serba teknologi gitu kan, dan orang bisa buat apapun di teknologi itu, dari video yang maki-maki orang sampai jempol yang maki-maki orang. Nah itu. Nah, lucunya adalah ketika dia habis maki-maki, ketika dia habis jempolnya maki-maki, dia netizen ya, itu setelah kena kriminalisasi, dia minta maaf gitu. Kenapa lu nggak mikir dulu sebelum lu melakukan ini gitu? Kalau itu sih belum tentu dia bipolar. Halo guys, halo sobat sukses. Kembali lagi di channel YouTube ini. Masih kita di Behave Clinic. Oke. Saya balik lagi ke teman saya yang psikolog, adalah Sis Citra. Sis Citra. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penyakit jiwa yang dianggap viral karena mendadak ngetren. Kok penyakit ngetren gitu ya? Lucu juga sih sebenarnya gue. Terus kenapa penyakit ini bisa tahu-tahu timbul gitu? Nah, namanya adalah bipolar. Salah satunya yang sudah mengaklaim bipolar adalah dari teman-teman artis Marsyanda. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah bipolar gitu ya. Nah, menurut dari kacamata psikolog nih, bipolar itu penyakit apa sih sebenarnya? Ngetren banget gitu. Sebenarnya sih kayaknya sebenarnya penyakit ini sepertinya sebenarnya udah ada lama. Cuma kalau dulu waktu kita kuliah, zaman kita kuliah S1 dulu, dulu nih namanya manic depresif. Manic depresif. Iya. Kenapa namanya bisa jadi bipolar? Mania depresif gitu. Terus bipolar itu kan batas. Bipolar itu kan batas. Iya. Karena mania depresif ini orangnya ini mudah sekali berubah emosinya. Mania itu sangat senang, ekstrem senang berlebihan, terus bisa jadi sangat depresif. Oh iya, makanya si Mas Anda kan waktu itu kan karena viral dia bikin video yang maki-maki itu. Iya. Wow, jadi kalau lagi senang tuh maki-maki, senangnya excited banget gitu ya. Lebay. Kalau sedihnya juga banget, udah kayak orang depresi. Makanya kalau dulu namanya mania depresif. Sekarang jadi namanya bipolar. Bipolar itu kan batas di antara dua kutub. Iya. Bipolar. Dia di antara kutub yang ntar bisa jadi sangat senangnya ekstrim, atau sangat sedihnya ekstrim, bisa mengarah jadi depresi. Oke, berarti sebenarnya sih penyakit ini sudah lama dan memang sudah ada sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya memang sudah ada, tapi mungkin karena artis yang mengidap penyakit ini jadi viral. Dan orang sekarang, kalau dulu kan bawaannya tuh ke psikiater atau psikolog langsung takut nih, saya sakit jiwa lah, saya apalah. Didiagnosanya seperti itu ya? Iya. Atau stigmanya nih, kalau ketahuan aja ke psikolog atau psikiater, ini sakit jiwa ya gitu. Betul. Kalau sekarang orang sudah lebih aware, dan mudah-mudahan semakin aware bahwa ke psikolog atau ke psikiater atau bahkan mengetahui kondisi kejiwaan kita itu sesuatu yang harus, karena kesehatan fisik itu sumbernya dari kesehatan psikis. Sumber kesehatan fisik Betul. itu dari kesehatan psikis. Kalau kita tahu ada yang salah, orang ada yang salah. Kalau kita tahu saya kenapa, kok mood saya udah berubah ya, kok saya kalau senang tuh bisa senang banget, kalau sedih bisa sedih banget ya. Kalau saya tahu ternyata profesional dokter atau psikolog yang bilang bipolar nih, saya akan mendapatkan pengobatan yang tepat. Betul.
lebih dini ya, lebih Iya, cepat. saya dapat terapi obat yang tepat. Saya akan diberikan konseling yang tepat. Saya mungkin bisa bergabung dengan community, Ya. gitu. Jadi saya akan lebih tahu bagaimana cara menangani diri saya atau mengenali gejala-gejala kekambuhan yang mungkin muncul. Oke. Jadi sebenarnya gini, stigmanya itu nggak seperti yang ada yang di luaran berarti ya. Ketika kita cepat dapat penanganan, akan cepat juga untuk itu bisa menjadi lebih baik berarti. Iya. Gitu ya. Nah, tahu-tahu gini, ada beberapa yang didiagnosa bipolar. Nah, apa hubungannya bipolar dengan keadaan sekarang nih? Keadaan sekarang yang semuanya serba gadget, semuanya serba teknologi gitu kan, dan orang bisa buat apapun di teknologi itu, dari video yang maki-maki orang sampai jempol yang maki-maki orang. Nah, itu. Nah, lucunya adalah ketika dia habis maki-maki, ketika dia habis jempolnya maki-maki, dia netizen ya, itu setelah kena kriminalisasi, dia minta maaf gitu. Kenapa lu nggak mikir dulu sebelum lu melakukan ini gitu? Kalau itu sih belum tentu dia bipolar. Belum tentu dia bipolar. Itu bisa jadi memang karena sekarang trennya gadget, media sosial, orang pengen cepet terkenal tapi caranya instan. Ya udah deh, gue ngelakuin aja hal yang konyol. Tapi nggak lucu juga sih sebenarnya. Dia tahu masuk penjara soalnya. Iya. Nggak panjang, mikirnya nggak panjang. Kalau bipolar itu untuk mendeteksinya ya perlu mendatangi profesional. Kalau perilaku kayak gitu bisa nggak orang-orang bipolar berperilaku seperti itu? Bisa, tapi nggak bisa kita pukul rata. Oh, kita nggak bisa justifikasi orang itu dong. Iya. Harus ada tes yang harus dilakuin. Kita mengetahui yang harus dilakuin bahwa dia memang benar-benar bipolar gitu kan. Untuk kasih diagnosa seseorang itu bipolar. Jadi kalau yang tiba-tiba marah-marahin, itu sih kayaknya emang biar gue terkenal aja kayaknya. Iya sih, bisa juga. Biar komen gue jadi viral. Ini lucu juga sih. Banyak yang membuat sesuatu yang terkadang nggak masuk akal tapi jadi viral. Iya. Dan itu membodohi diri sendiri buat. Nah, gejala bipolar sendiri apa sih? Gejalanya itu kalau misalnya lo ngerasa kalau lo seneng, lo tuh seneng banget, gembira banget, bisa mungkin sampai hit banget, lompat-lompat, saking girangnya tuh bisa misalnya lagi excited kerjain sesuatu bisa nggak berhenti kerjain hal itu gitu. Terus tiba-tiba lalu ada satu fase di mana lo tiba-tiba ngerasa sedih. Yang tadinya suka banget nih sama hal ini gitu, tiba-tiba jadi nggak tertarik sama sekali. Tapi itu termin waktunya gimana? Maksudnya ketika dia senang mendapatkan suatu kabar, dia senang, terus dia melakukan hal yang di luar kebiasaan orang lain, itu terus menerus atau pada saat itu aja tentu udah dibilang bipolar? Ada waktu. Jadi saya bisa merasa senang dalam beberapa saat, lalu saya merasa ekstrim sangat sedih sampai saya depresi, saya pengen nangis, dan itu nanti berubah lagi berlangsung selama beberapa lama sehingga saya sendiri udah nggak ngerti ini gue ngerasain. Kalau misalnya baru sekali misalnya dapat kabar terima di universitas yang dia mau gitu ya, terus dia senang, terus ngajak temennya main, terus udah stabil lagi, itu hal yang itu normal berarti. Tapi saya sering banget, misalnya gue sering banget nih ngerasa kayak gue senang banget, tapi ntar habis itu gue sedih banget, dan hal yang tadinya gue senengin itu gue bisa tiba-tiba jadi nggak tertarik sama sekali. Oh, berarti sampai ketika dia tidak bisa membedakan antara perasaannya dia sendiri dong? Si orang ini biasanya jadi bingung, jadi kenapa ya? Nah, bipolar ini juga bisa berkembang buruk karena ini bisa disebabkan faktor genetik, sosial. Genetik bisa? Bisa. Mereka yang punya misalnya ada keluarga yang bipolar,
itu keluarga di bawahnya Oh, bisa benar kena benar benar bipolar benar juga. benar. Marsyanda kan orang tuanya kurang tuh, sempat sempat masuk, Bapaknya ya. bapaknya kan sempat masuk ke apa, panti sosial. Hah? Dan Saya kan itu kan viral kan, maksudnya sampai diketemuin orang, oh ini ternyata bapaknya Marsyanda dan dia masuk panti sosial dan segala macam. Berarti itu bisa jadi. Gue belum pernah ketemu Shanda dan bapaknya dan mendeteksi itu. Cuman kan gejalanya hampir sama yang lu bilang tadi. Bisa jadi. Gue nggak berani bilang sih kalau belum ketemu langsung. Jadi genetik itu bisa. Genetik bisa berpengaruh, menjadi salah satu faktor penyebab munculnya bipolar. Genetik bisa. Sosial. Nah, lingkungan. Lingkungan. Merasa tertekan, merasa terisolasi, gitu. Merasa tren tadi kalau misalnya membahas tren media sosial, bisa jadi usaha buat naikin diri, buat jadi terkenal, buat hype. Betul. Itu juga bisa memicu biar banyak followernya gitu ya. Iya, emosinya jadi nggak jelas gitu. Nah, sama penggunaan obat-obatan terlarang karena tadi karena dia bingung sama feelingnya sendiri. Betul. Dia merasa dia konsumsi obat atau dia konsumsi drugs itu bisa bikin dia tenang atau lebih tahu nih gue kenapa ya. Padahal itu justru memperparah. Itu salah berarti ya? Itu memperparah si bipolarnya. Nah, berarti makin banyak gak sih karena adanya teknologi sekarang bipolar bikin orang jadi bipolar? Bisa jadi ya. Karena kan bebas banget sekarang. Lo mau maki-maki orang, lo mau hujat orang, segala macam gitu. Bisa jadi salah satu penyebabkan tadi, salah satu faktor menyebabkan lingkungan. Dorongan diterima, dorongan diperhatiin gitu, atau yang orang lain yang lain teman-temannya itu pada up, pada naik, terus dia down sendiri, merasa terisolasi sendiri gitu. Padahal nggak seperti yang dia pikirkan sebenarnya kan. Ya, oke. Nah, trennya juga kan bipolar itu bisa nggak sih? Ini kan banyak orang-orang yang muda malah membuat dirinya jadi kayak cowok yang kewanita-wanitaan. Karena kan perasaannya terkadang perasaannya itu lebay sih menurut gua. Gitu. Nah, jadi si bapak kerjain gue nih. Ya menurut ini jadi jauh nih. Iya, maksudnya itu bisa berkecenderungan nggak sih? Karena kan gini, orang yang pria yang agak kewanita-wanitaan ini itu juga faktor lingkungan kan? Iya. Faktor lingkungan dan ada faktor genetik juga, faktor hormon. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Nah, itu kan bisa jadi juga ketika dia lingkungannya seperti itu, ketika dia berinteraksi sama wanita kan kadang-kadang agak-agak melo banget gitu ya. Nah, itu bisa jadi apakah dia bisa jadi bipolar? Jadi dia akan menimbulkan perasaannya benar-benar jadi maksudnya kecenderungannya apakah bisa jadi bipolar atau? Jadi maksudnya si laki-laki ini punya teman, terus si temannya ini bipolar atau temannya ini lebay. Temannya ini enggak wanita biasa tapi ini cowok. Ini cowok, ini perempuan. Perempuan dan dengan mereka berkumpul dengan perempuan-perempuan yang akhirnya jadi dia ke bawah gitu. Laki-laki lemas gitu ya. Apakah dia berkecenderungan akan jadi bipolar? Belum pasti. Belum tentu. Karena kan tapi kalau bisa jadi kemungkinan besarnya gimana? Kalau kemungkinan besar aku nggak berani bilang sih. Tapi karena harus ada risetnya juga ya. Apakah itu bisa jadi mempengaruhi secara emosionalnya? Bisa jadi juga kalau misalnya si teman-teman perempuannya ini tadi punya ekspresi emosi yang berlebihan, gitu. Itu bisa jadi pengaruh. Tapi apakah pasti jadi bipolar? Itu belum tentu. Harus dites dulu balik lagi. Iya, balik lagi harus ada pemeriksaan. Harus ada pemeriksaan dulu profesionalnya lah. Oke. Berarti sebenarnya penyakit bipolar ini adalah penyakit lama. Udah ada sejak lama dan memang mungkin bukan ada sejak lama ya, mungkin memang udah ada di dalam diri manusia masing-masing, bukan tergantung itu major atau minor kan.
Itu Iya. jadi kalau major kan dia nggak bisa timbul, kalau minor kan dia nggak akan timbul gitu kan. Ya artinya semua orang bisa berpotensi, bisa Berpotensi. aja. Iya. Tapi balik lagi tadi, kalau punya kesehatan mental yang baik, kalau punya penyaluran emosi yang tepat, ya bisa menghindari hal-hal seperti ini. Oke, mungkin juga pertama kesehatan mental yang baik, lingkungan yang baik, rohani yang baik, Ya, ya. silakan. Rohani yang baik secara agamis dan segala macam itu kan juga bisa menekan dong. Kan kita juga mau hujat orang dosa, Iya. nggak boleh ya kan. Nah, oke, berarti buat teman-teman sebenarnya penyakit jiwa itu banyak dan itu bisa disembuhin, betul dong? Atau gimana? Bukan sembuh sih, kita bilangnya Mengurangi? pulih. Oh, pulih. 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 Beberapa masalah kejiwaan biasanya sifatnya bisa jadi, artinya ada di situ tapi kita bisa maintain kekambuhannya, maintain supaya si penyakitnya ini lebih intermanageable lah. Mungkin lebih ke self awareness ya, Iya. Menyadari dulu dirinya bahwa gue punya kekurangan ini, Iya. gue punya kekuatan ini, so jangan pikirin dulu kekurangannya. Dan gue selalu bilang sama klien-klien gue adalah apa kekurangan lo, apa kekuatan lo, sebutin dulu, baru kekurangan lo nggak usah lo pikirin. Iya, benar. Jadi lo fokus aja kekuatan lo dan itu apa yang lo bisa lakuin. Oke, thank you Bu Citra, hari ini kita udah bicara tentang bipolar. Sama-sama Bapak. Supaya teman-teman juga di luar jangan takut tentang penyakit jiwa yang teman-teman merasa itu sebuah viral, dan ada juga yang jangan menjustifikasi dirinya sebelum dites. Oke? Kalau mau dites langsung aja ke Behave Clinic. Oke? See you, bye.